Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di awal langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana oleh Allah telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih berkesempatan dalam memuliakan Ramadan pada tahun ini. Salawat bertangkaikan salam juga tak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana oleh beliau yang telah berhasil mengubah pola pikir manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat luar biasa, pada kesempatan yang sangat dinanti-nanti ini, izinkan saya menyampaikan sedikit syarahan singkat yang berkaitan dengan waktu-waktu yang berada di dunia ini, di mana oleh Allah yang telah menciptakan 24 jam waktu yang hari ini, detik ini, juga jam ini kita lewati, teman-teman. Allah menciptakan pembagian-pembagian tersendiri. Ada 3 item yang Allah ciptakan dalam pembagian waktu tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwasanya 24 jam jika dikalkulasikan, jika dibagikan, jika dikalikan menjadi pembagian-pembagian tertentu, di mana 8 jam hasil dari pembagian 24 jam yang Allah ciptakan. Namun untuk apa 8 jam itu Allah ciptakan? Sengaja Allah bagikan 3. Yang pertama, 8 jam pertama Allah ciptakan untuk kita beribadat kepada Allah, dan 8 jam kedua Allah ciptakan untuk kita berharkat. Sebagaimana jika kita artikan dalam bahasa kita, berharkat adalah mencari rezeki, mencari nafkah untuk kita berikan kepada siapapun yang berkaitan dengan kita, baik itu keluarga, teman, maupun dan siapapun yang berada di lingkungan kita. Yang ketiga, 8 jam yang ketiga Allah ciptakan itu untuk beristirahat. Namun secara konkret Allah bagikan 24 jam menjadi 3 pembagian item yang dimana saya sebutkan tadi. 8 jam untuk beribadat, 8 jam untuk berharkat, dan 8 jam untuk beristirahat. Namun secara kasat mata pada saat ini kita melihat bagaimana efektivitas waktu yang dimanfaatkan oleh manusia ketika 8 jam konkret Allah bagikan, tetapi ada penambahan-penambahan tersendiri yang manusia lakukan. Hari ini ketika 8 jam beribadat juga sempat dikorting ataupun dipotong untuk dimanfaatkan beribadat ataupun dimanfaatkan untuk berharkat mencari nafkah. Teman-teman sekalian, manusia seringkali tidak mengefektifkan waktu yang Allah berikan. Pada dasarnya ketika waktu yang telah ditetapkan adalah waktu yang harus kita minimalisirkan sebaik mungkin, dimana ketika 8 jam beribadat maka kita efektifkan 8 jam untuk beribadat. Jangan kita bawa ke harkat maupun istirahat, tetapi dengan gelapnya mata manusia, waktu-waktu tertentu juga dipakai untuk dijadikan hal-hal yang tidak bermanfaat, sebagaimana waktu beribadat serta waktu beristirahat mereka bawa kepada waktu berharkat. Jadi secara kalkulasi besar dari manusia, teman-teman, manusia ini sudah menjadikan waktu berharkat itu lebih banyak daripada waktu istirahat dan beribadat. Pada kesehatan yang mereka lakukan, pada kesehatan yang mereka jalankan, dengan kekurangannya jam istirahat, maka bakal berkurangnya waktu mereka juga kesehatan bagi tubuh mereka. Teman-teman hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini waktu yang telah Allah berikan, waktu yang telah Allah ciptakan, coba kita jadikan sebagai momentum besar untuk kita manfaatkan dalam ladang-ladang kebaikan, di mana 8 jam beribadah, kita maksimalkan 8 jam beribadah. Tidak pun banyak,
Hari ini saya contohkan bahwasanya ketika orang melaksanakan sholat zuhur, yang bagaimana bisa kita bagikan paling cepat, paling lambat 15 menit sudah siap, dan juga melaksanakan sholat asar, sholat maghrib, dan sebagainya. Jadi manusia ini cukup meminimalisir waktu untuk beribadat, bahkan potongan-potongan itu bisa dilaksanakan, sehingga bisa kita kalkulasikan dari 5 waktu sholat sunnah dan lainnya, manusia hanya menghabiskan 3 jam untuk melakukan hal ibadat. Namun selebihnya mau dibawa kemana oleh manusia? Tetap dibawa kepada ladang pencarian nafkah. Manusia membawa waktu-waktu beribadat kepada pencarian nafkah. Kenapa tidak selalu berdekatan dengan Allah dengan waktu-waktu yang banyak yang telah Allah ciptakan? Hari ini pemanfaatan waktu bagi manusia itu yang sangat-sangat diperhatikan, sehingga ke depan efektivitas waktu yang Allah berikan dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baik mungkin, hingga akhirnya manusia ini bisa mendapatkan amal-amal baik, amal-amal jariah dengan sesi keadilan-keadilan tersendiri terhadap dirinya sendiri. Hari ini 24 jam dibagikan menjadi 8 jam per item ibadah, harkah, serta istirahat, bisa menjadikan manusia dapat terstruktur, terkoordinasi, sehingga apapun yang berada di dunia ini bisa teman-teman dapatkan dengan memaksimalkan waktu yang telah Allah berikan. Maka dari itu, maksimalkan waktu sebaik-baik mungkin sehingga kita dapatkan amal jariah, juga kita dapatkan kebersamaan dengan keluarga dengan membawa nafkah, dan kita dapatkan manfaat kita beristirahat dengan waktu yang kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.